Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzul baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarga sehat RSPK Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Hingga saat ini kita bersama-sama masih diberikan umur panjang sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang saat ini sedang kita laksanakan bersama-sama ibadahnya. Keluarga sehat PKO dimanapun berada, salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya setiap menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Keluarga sehat PKO yang berbahagia. Dalam kehidupan kita, seminggu ada 7 hari, sebulan ada 30 hari, dan setahun ada 12 bulan. Di antara hari-hari itu ada satu hari yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Hari itu adalah hari Jum'ah, yang dikenal dengan Sayyidul Ayam, hari yang dimuliakan. Sungguh banyak kenikmatan Allah, karunia dan fadilah yang ada di hari Jum'ah, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh dalam menaikkan ibadah Jum'ah yang dia laksanakan. Keluarga sehat PKO Yogyakarta yang berbahagia, di antara hikmah-hikmah yang telah ditunjukkan Rasul kepada kita sekalian tentang hari Jum'ah, di antara Nabi menyatakan, di antara Jum'ah dengan Jumat yang satu adalah hari-hari ampunan Allah yang masih tambah dengan 3 hari setelahnya. Di samping itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemuliaan hari Jum'ah yang diberikan Allah kepada kita sekalian dengan ibadah Jum'ahnya, sebagaimana saya nyatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Jum'ah 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzalul baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diseru pada dari ibadah Jumat, maka bersegeralah menunaikan ibadah Jum'ah dan segera tinggalkan urusan duniamu, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di antara hikmah yang bisa kita peroleh dari fadilah Jum'ah adalah Nabi menyatakan, barang siapa yang memulai ibadah Jum'ah dengan mandi junub, kemudian melaksanakan ibadah Jum'ah dengan mendatangi masjid, maka barang siapa yang datang di waktu yang pertama, maka dia akan mendapat fadilah sebagaimana berkorban seekor onta. Dan bagi yang mereka datang waktu yang kedua, seperti berkorban seekor sapi. Dan barang yang datang yang ketiga, seperti berkorban seekor domba. Yang datang waktu keempat seperti berkorban ayam. Dan yang datang kelima seperti berkorban telur. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang ditunjukkan Rasulullah ketika kita berada di hari Jumat. Berbahagialah mereka yang telah bersungguh-sungguh setiap hari Jumat menunaikan ibadah Jumat
sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan keseharian. Akan tetapi keluarga Sehat PKU Jogja yang saya hormati, hari-hari ini kita sedang dalam keadaan mendapat musibah dari Allah dengan datangnya wabah COVID-19, yang dengan itu kita harus tertunda untuk melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Kita dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tidak datang berjamaah di masjid. Bahkan sampai ketika Jumatan sekalipun, kita dianjurkan untuk tetap ada di rumah, sholat berjamaah zuhur di rumah bersama keluarga, dan tidak melaksanakan ibadah Jum'ah. Inilah sesuatu yang oleh Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, bahkan PP Nahdlatul Ulama, semuanya sama menyerukan pada umat Islam di Indonesia agar berhati-hati menghadapi virus corona yang sedang mewabah saat sekarang ini. Virus itu sangat menular bagi kita sekalian, terutama bagi kita yang selalu berkumpul dengan banyak orang, sehingga dianjurkan untuk menjaga jarak dalam kehidupan keseharian kita, termasuk di dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari. Di masjid sekalipun kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan jamaah di masjid, tetaplah jamaah di rumah bersama keluarga. Maka inilah salah satu hal yang juga perlu kita perhatikan. Ketika kita berjumatan di rumah sekalipun, itu tidak semata-mata dalam rangka meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, akan dalam rangka juga melaksanakan sunnah Rasulullah. Karena sesungguhnya Rasul telah pernah melaksanakan satu peristiwa kehidupan ketika berada di Padang Arafah. Rasulullah di hari Jumat melaksanakan ibadah sholat duhur, kemudian menjamak dengan sholat asar. Ini salah satu bukti bahwa yang namanya ibadah Jum'ah bisa digantikan dengan sholat duhur, sebagaimana waktunya duhur, dengan ada di rumah kita masing-masing dan melaksanakan ibadah sholat duhur 4 rakaat. Jamaah keluarga Sehat RSPKU Jogja yang berbahagia, oleh karena itu, marilah bersama-sama keluarga besar Muhammadiyah terutama, mari kita tegakkan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh ulama kita, terutama Masjid Muhammadiyah, untuk tetap menjaga kehidupan tetap sehat, agar tetap terjaga kekuatan kita, terjaga kesehatan jangka panjang kita, dengan cara kita menjaga ibadah kita dengan tata cara yang berbeda dari yang biasanya. Marilah kita tetap beribadah dengan baik di rumah kita masing-masing. Kita ganti ibadah Jumat yang menjadi di masjid dengan ibadah Jumat di rumah kita, dengan menggantinya dengan sholat duhur 4 rakaat. Ini satu hal yang saya kira penting buat sekalian untuk kita perhatikan. Selama ini barangkali kita tidak pernah memperhatikan kehidupan keluarga kita di hari Jumat, karena kita bersama-sama ada di dalam masjid. Kita tidak pernah melihat anak kita di mana. Untuk itu, ketika kita ada situasi seperti ini, malah kita mengambil hikmah pelajaran yang baik, agar masing-masing kita bisa membina keluarga kita masing-masing dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjaga ibadah-ibadah fardunya, ibadah sholat 5 waktunya, termasuk menjaga ibadah sholat Jum'ahnya. Barangkali sesuatu yang penting buat kita sekalian untuk bisa memahami betul bahwa ketika ada wabah seperti ini, Allah telah memberikan satu hikmah kepada kita sekalian, yakni sebuah pelajaran bahwa orang tua wajib membimbing keluarga, tidak saja dalam kehidupan keseharian, tapi juga dalam kehidupan ibadah keseharian. Oleh karena itu, setiap orang tua, bapak terutama, dituntut untuk bisa menegakkan dirinya sebagai laki-laki pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia dituntut untuk bisa memimpin keluarganya. Maka ketika ada wabah seperti ini, kita akan ketahuan orang tua kita mana yang mampu memberikan bimbingan penuh pada keluarganya. Dia memimpin sholat keseharian, mengimami sholat, bahkan akhirnya dia membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca surat-surat Al-Quran yang selama ini mungkin tidak pernah diperdengarkan kepada keluarganya. Dengan situasi seperti ini, senang tidak senang, suka tidak suka, seorang bapak, seorang laki-laki harus memimpin ibadah dalam keluarganya, di rumahnya masing-masing. Dia menjadi imam keluarganya. Maka marilah bersama-sama kita menjadikan wabah ini menjadi satu pelajaran yang terbaik buat sekalian untuk belajar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Sehat PKU Jogja yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan dari salah seorang guru di Yogyakarta ini.
berkaitan dengan ibadah Jum'ah. Ditanyakan oleh mereka, bagaimana hukumnya ketika seorang guru atau beberapa guru terpaksa harus berjumatan di sekolah bersama para muridnya. Dan itu dilakukan di masjid tapi di aula sekolah. Bagaimana hukumnya? Apakah sah sholat Jumat saya? Jamaah keluarga besar RSPKU Yogyakarta yang saya hormati, satu kemuliaan ketika seseorang guru bisa membimbing murid-muridnya dalam pelaksanaan ibadah Jum'ah atau ibadah keseharian. Tidak setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membimbing murid-muridnya dalam beribadah kepada Allah, terutama ketika ibadah sholat, lebih khusus ibadah sholat Jum'ah. Maka insya Allah dengan menyelenggarakan sholat Jum'ah di sekolah yang dipimpin seorang guru dan dimakmumi oleh para murid dan juga guru-guru yang lain, insya Allah dua hikmah, dua fadilah yang bisa Anda peroleh dengan melaksanakan Jum'ah di sekolah. Yang pertama, Anda memiliki kewajiban melaksanakan sholat Jum'ah sebagaimana biasanya yang dikerjakan di masjid, kita ganti di sekolah. Yang kedua, tidak mudah dan tidak sembarang orang bisa mendapat kesempatan untuk bisa membimbing anak-anak untuk melaksanakan ibadah Jum'ah di sekolah, sehingga dengan demikian seorang guru dapat memberikan bimbingan kepada murid-muridnya agar dapat melaksanakan ibadah Jum'ah dengan sesuai tuntunan Rasulullah, yang ini tidak setiap orang berkesempatan untuk bisa belajar melaksanakan ibadah Jum'ah sesuai tuntunan Rasulullah. Sebagaimana kita lihat di masyarakat kita, banyak di antara kita yang berjumatan tidak saja mereka melaksanakan sunnah, tetapi juga asal hanya datang jumatan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Padahal tadi saya matur kepada para jamaah, banyak fadilah yang bisa kita peroleh dengan ibadah Jum'ah itu. Di antaranya adalah tadi yang datang di waktu yang pertama akan mendapat fadilah seperti berkorban seekor unta tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Yang datang waktu kedua akan dapat sebagaimana dia berkorban seekor sapi dan seterusnya. Ini salah satu hal yang wajib kita berikan pengetahuan kepada putra-putra kita, kepada murid-murid kita tentang fadilah Jumatan agar mereka dapat berjumat dengan sebaik-baiknya. Dan di kala ini mari bersama-sama kita tunaikan fatwa ulama, fatwa Muhammadiyah, fatwa Nahdlatul Ulama yang kesemuanya menganjurkan kepada para umatnya untuk bisa berjumatan dengan baik dan mengganti jumatan di masjid dengan sholat duhur berjamaah di rumah. Maka ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Janganlah kita merasa ini sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Bukan. Akan tetapi dalam rangka kita menjaga kesehatan kita, menjaga stamina kita, menjaga kekuatan kita, agar masing-masing kita bisa tetap sehat dengan menjaga kesehatan kita, agar jangan sampai kita tertular dengan orang lain atau tertular atau menulari orang lain. Itulah salah satu hal yang penting kita kerjakan agar kita mampu menjaga kewajiban ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sekalipun kita telah diberikan fatwa untuk diperbolehkan melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di rumah dengan mengganti sebagai sholat duhur, akan tetapi malah bersama-sama kita tetap menunaikan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan tepat waktu berjamaah di rumah kita masing-masing. Jangan tinggalkan dua hal penting ketika sholat fardu, tepat waktu dan berjamaah. Jangan abaikan itu, karena inilah yang dituntun Rasulullah ketika melaksanakan sholat, agar tetap tumakninah, tepat waktu, berjamaah dengan sebaik-baiknya. Jadilah kepala keluarga yang baik, tidak saja dalam keseharian membimbing keluarga, tapi juga membimbing keluarga dalam sholat keseharian, menjadi imam sholat-sholat fardu, dan menjadi imam ketika sholat duhur terpaksa di rumah ketika kita tidak melaksanakan sholat berjamaah Jum'ah di masjid kita masing-masing. Itulah jamaah saya hormati yang bisa kami sampaikan sebagai pesan-pesan penting kepada kita sekalian. Marilah kita lebih meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Marilah kita lebih mendekatkan Allah kepada kita sekalian untuk mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun, dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita jaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Sekalipun di rumah kita, jangan kita abaikan tentang ketentuan yang tetap berlaku sebagai contoh Rasulullah, agar selalu tepat waktu, berjamaah, dan di masjid. Itu menjadi pengganti kita
di rumah kita masing-masing. Semoga Allah meridhai seluruh amal ibadah kita yang kita kerjakan sebagai pengganti ibadah Jum'ah di rumah kita masing-masing, sebagai pengganti ibadah sholat jamaah di masjid kita dan di rumah kita masing-masing. Marilah bersama-sama warga Muhammadiyah khususnya kita jadikan ini kesempatan untuk belajar dan mengambil hikmah dari peristiwa yang menjadi ujian buat kita sekalian. Sekali lagi, semoga Allah meridhai kita dan memberikan bimbingan kepada kita sekalian dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita sekalian dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.